Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, saya senang sekali, jamaah juga pasti senang sekali. Kita ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kan sebagai makhluk sosial ya. Kita pasti saling membutuhkan satu sama yang lainnya gitu ya. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, insya Allah kita bantu gitu. Teman, masyarakat sekitar, apalagi keluarga. Masya Allah itu wajib banget gitu kan. Keluarga terdekat kita tolongin gitu. Dan dalam masalah pertolongan bukan cuma dalam masalah uang atau materi saja. Tapi jasa juga gitu. Kita bahas pagi hari ini. Biar kita mau menolong sesama. Biar kita gak jadi orang pelit. Temanya adalah, waduh. Jadi orang jangan pelit. Wah ini banyak yang merasa nih pas aku baca juga. Wih terkena sendiri nih gue nih gitu kan. Kita bahas pagi hari ini jamaah. Langsung aja yuk untuk yang pertama. Bicara mengenai masalah pelit, tadi kan aku sempat bilang ya Ustadz Maulana ya, kita harus saling menolong satu sama lain gitu. Betul. Banyak di luar sana yang suka menolong, royal gitu, tapi sama temen. Kalau sama keluarga pelit. Waduh. Itu bagaimana Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung bulan Sya'ban semoga kita mendapatkan keberkahan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tema hari ini bagus karena juga berkaitan menyambut Ramadan. Kenapa? Banyak orang royal pada orang tapi belum menghitung untuk yang diberikan kepada keluarga. Ingat bagaimana menyikapi atau bagaimana hukumnya jikalau suami pelit kepada keluarga sedangkan dengan teman atau orang lain sangat royal. Ketahuilah ketika ada sahabat yang membawakan ibaratnya sumbangan. Tapi kata Nabi, adakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jadi ini betul-betul diperhatikan. Maka suami yang pelit itu bagaimana sih hukumnya? Yang pertama yang harus ditekankan bahwa menjadi kewajiban suami untuk menafkahi atas istrinya dan keluarganya. Jadi harusnya menafkahi keluarganya. Jadi lebih dahulu. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Bahkan zakat sekalipun itu cuma 2,5%. Itu pun ada haulnya, ada nisabnya. Jadi ibaratnya apa? Ada sampai 1 tahun mengendap baru dikeluarkan 2,5%. Artinya apa? Keluarga jauh lebih utama lebih dahulu. Bahkan kalau kita membagi zakat itu diberikan kepada yang ada hubungan darah dulu dengan kita. Kemudian yang kedua ada hubungan pekerjaan dengan kita yang menunjang pekerjaan kita. Barulah kepada yang tidak ada hubungannya dua hal itu. Makanya ibaratnya gini. Satu kewajiban bagi seorang suami untuk bertanggung jawab kepada istrinya. Apanya? Kebutuhannya. Yang dibutuhkan berdasarkan kemampuan dan berdasarkan kesepakatan. Nah kadangkala ada suami pelit. Karena kenapa? Penyebabnya adalah satu. Biasanya pelit karena dia boros. Suaminya boros sehingga untuk memberikan kepada keluarga itu kadangkala terbengkalai. Hobinya lebih mahal. Apalagi mohon maaf bisa jadi juga istrinya yang boros. Sehingga suami enggak kalau aku kasih kepada istri kadang-kadang nanti dia cepat habis itu. Dan bisa jadi karena ketidakmampuan dalam pengaturan keuangan. Makanya perlu juga ada ilmunya nih. Perlu ada pengaturan, ada pengeluaran bulanan, harian, biaya tak terduga dan sebagainya. Betul-betul harus di-manage keuangan itu. Makanya Islam sangat menganjurkan untuk apa? Adanya pengaturan demi pengaturan itu. Apalagi menjadi sebuah kemuliaan
Sekali lagi, menjadi sebuah kemuliaan jikalau ada laki-laki dalam hal ini suami, bukan hanya pintar mencari nafkah, tapi alangkah baiknya jikalau dia memberi nafkah. Mencari nafkah bukan hanya sekedar mencari, semua orang bisa, bujangan pun bisa mencari nafkah. Tapi untuk memberi nafkah, makanya nih anak muda lagi nonton. Ada catatan nih buat anak muda lagi nonton. Apa tuh? Aku kan tidak punya keluarga. Ah. Nah gini, kalau saya kasih sampein ada wejangan. Beli sangkar dulu baru beli burung. Kalau kalau punya burung baru ada sangkarnya, pada saat kau pegang burung terus kau mainin bikin rumah, lepas itu sangkarnya. Oh iya benar. Makanya beli rumah dulu. Beli rumah Kayak dulu. usaha saham, beli rumah dulu kan. Ih Masya Allah, sekarang udah ada rumah, udah ada isinya. Masya Allah. Insya Allah Ramadan, akhir bulan Ramadan lahiran. Amin ya Allah, kita doakan sehat ya semuanya. Amin ya Namanya Rabbal anaknya Alamin. nanti Fitra kali ya. Atau, Bukan. atau Ramadan. Baik, Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ada rezeki lebih atau tidak, paling enggak kita bahagiakan dulu keluarga kita dulu ya. Kasih ke Keluarga, dulu. diri, jadi Diri, urutannya gini. Diri, diri, keluarga, keluarga, tambahan keluarga. Tambahin keluarga, Ya. baru ke orang lain. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada kisah nih. Insya Allah kisah ini bisa menginspirasi kita jamaah. Jadi ya di zaman Nabi ya. Ada nih seseorang yang dulunya miskin banget gitu. Tapi dia taat ibadah gitu. Dan akhirnya ketika sama Allah dikasih kaya, dikasih harta, dia jadi gelap mata. Coba kita dengarkan kisah ini dari guru kita yang selain ahli Al-Quran juga ahli kisah. Amin. Amin. Ustadz Syam, Amin. mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami bukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka tersebutlah orang yang sangat kaya disebutkan atau diceritakan dalam Al-Quran bernama Qarun. Qarun ini bukan orang biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna Qarun min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu adalah daripada kaumnya Nabi Musa. Kalau disebut kaumnya Nabi Musa berarti kaum Bani Israel. Tapi alih-alih Allah menyebutkan ia Bani Israel, Allah malah menyebutkan dia adalah kaumnya Musa. Apa maksudnya? Bani Israel itu banyak. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ada yang ikut Nabi Musa, ada yang tidak ikut Nabi Musa. Kenapa Qarun disebut min qaumi Musa? Karena satu, bukan hanya Bani Israel, tapi Qarun itu mengikuti ajaran Nabi Musa, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Qarun itu bukan hanya Bani Israel, tapi Qarun itu sangat dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya masih family sama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun itu bukan orang biasa, kenapa? Karena ternyata dia Bani Israel tulen, orang beriman lagi, orang yang dekat sama Nabi Musa lagi. Maka ketika Qarun ini miskin, sangat-sangat miskin, ternyata Qarun ini punya inisiatif. Kenapa ya kalau kita belanja tuh selalu kepada orang yang pengikut Fir'aun gitu. Kenapa nggak ada di antara Bani Israel yang jualan? Akhirnya Qarun ini jualan. Qarun jualan. Kalau dia jualan, dia mungkin ada orang Bani Israel yang mau beli, uang saya cuma segini, nggak apa-apa segitu aja, nggak apa-apa segitu aja beli. Maka orang-orang Bani Israel pun mengatakan, kita kalau mau belanja sesama Bani Israel aja. Udah, kenapa? Udah ada tuh yang penjual di antara kita, siapa? Qarun namanya. Ya udah, semua pada belanja sama Qarun. Ada yang nggak cukup duitnya dikasih sama Qarun, nggak cukup duitnya dikasih sama Qarun. Makin kaya menjadi 1 juta kalau uang kita, menjadi 1 miliar, menjadi 1 triliun uangnya. Semakin banyak, akhirnya Qarun gelap mata, disebutkan dalam Al-Quran, fabagha. Apa sebenarnya kesalahan Qarun? Ada beberapa kesalahan Qarun yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang paling menonjol yang pertama Allah sebutkan fabagha. Fabagha itu yang awalnya Qarun ini ngasih orang dengan harga murah, karena dia satu-satunya penjual, akhirnya memonopoli dan mencekik Bani Israel itu sendiri. Dulu orang boleh belanja dengan berapa saja, sekarang kalau Anda tidak punya uang segini silahkan pergi. Dan bahkan Qarun memonopoli harganya sehingga dia memperkaya dirinya sendiri. Kayanya Qarun tidak disebutkan oleh Allah berapa banyak. Allah cuma menyebutkan kalau ada harta itu kan biasanya ditaruh di cash, di brankas, lalu ada kuncinya, petinya.
Korun itu kuncinya saja 10 orang dewasa, orang kuat yang mengangkat kunci petinya. Ya Gimana Allah, gede gimana banget. petinya gitu ya. Oh. Tapi ternyata habis hartanya karena dia mengambil atau zalim terhadap kaumnya sendiri. Padahal yang memperkayanya juga kaumnya sendiri. Maka janganlah kita pelit, apalagi pelit terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jangan kita pelit, apalagi pelit kepada orang yang udah baik sama kita gitu Jelas, ya. makanya tadi dibahas. Iya. Jangan baik keluar, jahat ke dalam. Padahal yang paling baik sama kita, istri kita. Aduh. Orang tua kita, anak-anak kita, orang dalam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Semoga Sani. kisah ini menginspirasi kita ya. Kita belajar banyak pagi hari ini jamaah. Baru mulai, tenang. Masih banyak lagi yang akan kita bahas ya. Contohnya satu ini. Ada orang yang punya rezeki lebih, bukan korun ya. Dalam kehidupan nyata dia punya rezeki lebih, tapi dia nggak mau sedekah gitu. Karena takut uangnya habis. Wah, dalam pandangan Islam, kalau seperti itu bagaimana tuh? Ustadz Hilman, mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Pelit itu adalah sikap yang buruk dalam kehidupan kita. Jika kita dilebihkan dalam urusan rezeki, maka di saat yang bersamaan kita punya kesempatan untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Maka hati-hati dengan sikap pelit itu. Karena sungguh jika ada orang yang kemudian dilebihkan tapi dia pelit, apalagi pelitnya karena takut miskin, takut berkurang. Aduh. Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya itu adalah pengaruh dari syaitan. Bagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu. Kamu nanti miskin, nanti kamu habis uangnya, nanti kamu habis rezekinya, dan mereka menyuruh kamu berbuat fahsya, kikir, pelit, nggak mau berbagi kepada orang lain. Padahal mohon maaf, apa kata Nabi SAW? Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru sebaliknya, ketika kita memberi, berbagi, Allah akan tambahkan. Bahkan ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Catat status hari Selasa itu. Bagus tuh, nanti aku juga bikin. Jadi jangan pernah takut karena pasti Allah akan menambahkan, menggantikan dengan sesuatu yang kadang kita nggak pernah tahu. Boleh jadi jika hari ini kita berhasil, mungkin ada doa orang miskin yang pernah kita bantu. Kalau kita sukses dilancarkan urusannya, mungkin ada orang yang sulit yang pernah kita bantu. Yang doanya tembus ke langit, yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka mohon maaf, harta itu kan dibagi 3 katanya Mas Soni. Ya. Yang pertama ada harta yang dimakan, mohon maaf ujungnya jadi kotoran. Ya. Yang kedua ada harta yang disimpan, ujungnya jadi simpanan. Kalau kita wafat jadi warisan. Kalau anak kita soleh-soleha jadi kebaikan. Tapi kalau kurang soleh jadi sengketaan. Aduh. Tapi ada yang ketiga, harta yang diinfakkan. Inilah harta yang akan menjadi jalan kebaikan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pelit karena jika pelit hidup kita jadi sulit. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, aku nggak mau sulit hidupnya. Kalau gitu, aku nggak mau pelit mulai sekarang. Mulai belajar memahami konsep terima kasih itu dengan baik. Masya Allah. Mas Soni, saya mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Mas Soni ini kalau lagi kumpul sama keluarga, ngapain aja sih? Oh aku staycation biasanya. Wih, staycation Iya, bahasanya. staycation, ngajak keluarga ke hotel, liburan gitu. Berarti Mas Soni suami yang baik ya?
Oh iya dong, cuma aku sih nggak mau sombong ya gitu. Jadi kalau aku ajak jalan-jalan mereka mau belanja, oh aku kasih gitu. Anak-anak beli mainan, oh aku kasih. Istri belanja lagi, aku kasih. Mau makan apa? Ayo silakan makan gitu kan. Nanti udah jalan ada yang minta ini minta itu, oh, kasih lagi. Itu bukan sombong loh ya. Terus kalau ngeluarin uang tuh wah banyak lah buat mereka gitu. Kasih Tilman, aja orang kayak semuanya. gini kalau didengerin gak kelar-kelar Ustaz. Wah jamaah udah nungguin tausiah dia malah cerita mulu Ya gak Allah, kelar-kelar. iya. Ya udah jamaah jangan kemana-mana lah setelah ini kita lanjutkan lagi tausiah kita di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Mau denger lagi nggak? Dipancing Gitu. dikit Oh, ya, dong males. anjay.